Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas dalil-dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu ada. Karena banyak orang-orang yang ateis atau orang yang agnostik itu meragukan keberadaan Al-Khaliq, yaitu Allah. Apa dalil adanya Allah? Kita bisa melihat Allah? Kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Tidak bisa. Karena kemampuan kita terbatas. Ada limit. Ada batasan. Misalnya saya makan. Kemudian ketika perut kenyang, saya harus berhenti. Karena terbatas. Ketika saya haus, saya minum secukupnya. Maka ketika haus sudah hilang, maka saya berhenti. Sedangkan saya tidak bisa melihat Allah di dunia ini ya, karena keterbatasan fisik. Tapi di akhirat, insya Allah kita bisa melihat Allah di akhirat nanti. Itu sudah pasti. Tapi di dunia tidak bisa. Karena di akhirat jasad kita modelnya baru, sudah upgrade baru. Fungsinya sudah beda, tidak seperti di dunia yang terbatas. Apa dalil adanya Allah? Nah, orang ateis itu bertanya, ya. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 54. Nah, ini saya ngambil dari website ya, Al-Alukah. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi sesungguhnya Allah itu Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Nah, 6 hari ini berapa lama? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, 6 hari bagi Allah itu, bagi kita lama. Ya. Kemudian Allah istawa alal arsh, beristiwa, bersemayam di atas arsh. Dan menggulirkan antara malam dan siang. Ya. Jadi ada siang, ada malam. Sekarang masih pagi jam 7. Ya, nanti lama-lama jadi sore, maghrib, malam. Begitu juga kembali lagi, nanti pagi ya, dan seterusnya. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan itu, begitu juga dengan bintang-bintang, mereka dikendalikan atas perintah Allah. Jadi mereka tidak bergerak sendiri, tapi Allah yang menggerakkan mereka. Ya, jadi ini perintah dari Allah, Tuhan segala alam semesta. Kemudian dalil yang kedua surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Dzalikumullah rabbukum fa'buduh afala tatadzakkarun. Artinya sesungguhnya Allah itu Tuhan kalian, Rabb kalian yang menciptakan langit dan langit-langit. Karena langit-langit itu ada lapisan. Dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsh. Ya. Istawa ya, bukan istaula. Ya. Ini istawa, istawa ya istawa. Ya.
segala seperti video yang saya jelaskan tadi, tiap nama itu ada fungsinya, tiap nama ada fungsinya, ada maknanya. Ya. Kalaupun maknanya belum diketahui, maka Allah yang maha tahu maknanya. Ya, jadi akidah kita adalah isbat, yaitu isbat pada nama itu ada maknanya. Kemudian istawa di atas arsy, kemudian yudabbirul amr, ya. Allah yang mengendalikan, ya. Yang tidak ada yang memberi syafaat itu kecuali atas izin Allah. Jadi kalau mau minta syafaat, minta ke Allah dulu. Ya Allah, berilah syafaat kepadaku, ya, di hari akhirat nanti. Ya. Entah yang memberi itu Rasulullah, lewat Rasulullah, atau orang soleh, kita kan tidak tahu. Ya. Makanya kita harus beramal, ya, konsisten dalam beramal kebaikan, walaupun amal itu sepele. Jadi yang memberi syafaat itu Allah atas izinnya, ya. Harus diberi izin dulu. Itulah Allah, Rabb kalian, maka sembahlah, fa'buduh. Nah, fungsi tauhid itu adalah untuk ibadah. Ya, supaya kalian tatadzakkarun, supaya kalian itu mengingat. Mengingat, ya, mengingat. Ya, mengingat karena ciptaan Allah itu agung, gunung, langit, matahari, bintang-bintang yang kita pakai untuk alat navigasi, ya. Rasi-rasi bintang itu alat untuk navigasi, ya, pelayaran. Nah, kemudian dalil yang ketiga ada, yaitu surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakum adh-dharra, wa idza massakum, maaf ya. Nah, ini saya zoom aja biar kelihatan. Wa idza massakumudh dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Apa maksud ayat ini? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa bangsa Arab dulu itu mereka paling takut ke laut, ya. Jarang mereka itu melaut, orang Arab itu. Kecuali kalau memang ada perlu. Nah, itu mereka baru melaut. Naik perahu melaut. Nah, ketika mereka orang-orang Arab jahiliyah dulu itu naik perahu, naik kapal, mereka ketika gelombang laut, badai, maka mereka ketakutan, mereka tidak menyembah. Di saat itu mereka meninggalkan berdoa kepada Lat dan Uzza, dan mereka berdoa kepada Allah. Hanya Allah saja, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Nah, ketika mereka sudah selamat dari badai itu, kemudian berlabuh, maka mereka kembali kepada kemusyrikan. Dan sesungguhnya manusia itu kafura. Kafura itu berarti dia lupa diri. Ya, istilahnya lupa darat, ya. Tapi kalau ini lupa laut, ya, lupa Allah. Kafura, ya. Kafur itu berarti ingkar, ya. Ingkar pada kenikmatan. Ya. Sama, ya, orang kafir itu ya kafura, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Arab dulu kenal Allah. Arab jahiliyah kenal Allah. Cuma mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Ya, ketika Islam datang hanya boleh menyembah Allah dan harus menghabisi patung-patung itu. Entah itu patungnya kuburan atau patung berhala, ya, atau batu atau pohon, ya. Ini dalil bahwa Allah itu ada. Yang menyelamatkan manusia itu Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Dan memang ada hal-hal yang memang tidak bisa ditafsirkan secara akal. Karena akal itu terbatas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.